Salam sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kira-kira sekitar 1 bulan sebelum hari ulang tahun saya, suami saya bertanya, "Mami, pengen hadiah apa waktu ulang tahun nanti?" Saya yang suka mendapat hadiah kejutan pun menjawab, "Cari tahu sendiri dong Mami pengen apa. Masa aku sendiri yang bilang mau hadiah apa?" Waktu berjalan kira-kira 1 minggu sebelum hari ulang tahun saya tiba, saat itu saya ingat dengan jelas. Hari Sabtu setelah mengikuti doa pagi, saya iseng aja mengecek rak dekat meja security di lobi gereja kalau misalnya ada paket yang ditujukan untuk kami. Berhubung saya selalu menggunakan alamat gereja untuk mengirim barang. Dan benar saudara, ada paket atas nama suami saya. Saya sempat kaget, mencoba ingat-ingat. Sepertinya saya tidak sedang menunggu barang kiriman datang. Karena itu saya berpikir bahwa paket itu memang dibeli oleh suami saya sendiri. Waktu saya melihat bungkusan paket itu dan nama merek yang tertera di atasnya, saya langsung mengenali nama dari sebuah toko online yang menjual alat tertentu dan saya pun bisa langsung menebak kira-kira isi paket tersebut apa. Saya membawa paket tersebut dan menunjukkannya kepada suami sambil berkata, "Dad, kamu yang beli barang ini?" Wajahnya agak terkejut, tapi kemudian terlihat seperti orang yang ketahuan menyembunyikan sesuatu. Dia berkata, "Ya, itu kan sebenarnya hadiah buat ulang tahun Mami." Waktu mendengar hal itu saudara, bukannya merasa senang, saya justru merasa kecewa dan langsung nyeletuk berkata, "Hah? Masa ini jadi hadiahnya Mami? Kalau begini mah aku bisa beli sendiri." Kami pun kembali ke pastori untuk sarapan, kemudian suami saya bergegas hendak kembali ke gereja karena hendak mengikuti seminar misi saat itu. Saya mengikutinya ke pintu hendak mengantarnya, tapi sebelum pergi sambil mengambil botol minum dia pun berkata, "Aku sebenarnya jengkel dan sakit hati sama Mami. Aku juga tahu Mami bisa beli semua sendiri tanpa perlu aku belikan. Tetapi suami saya tercekat saudara dan tidak lagi bisa melanjutkan kata-katanya." Mendengar pengakuannya itu, hati saya seperti langsung jatuh ke lantai paling bawah. Saat itu juga saya sadar ternyata celetukan saya sebelumnya itu sangat menyakiti hatinya. Barang yang dibeli itu memang tidak istimewa, harganya pun tidak mahal, tetapi suami saya berusaha untuk berpikir dan mencari tahu barang apa yang kira-kira saya inginkan dan berguna bagi saya. Ia ternyata pernah diam-diam mengintip keranjang belanja saya di salah satu marketplace tertentu supaya bisa mendapat referensi hadiah untuk ulang tahun istrinya. Akan tetapi rasa kecewa yang muncul karena menghadapi kenyataan bahwa tahun ini saya hanya akan menerima hadiah ulang tahun yang menurut saya biasa-biasa saja, membuat saya nyeletuk tanpa pikir panjang, tanpa lagi bisa melihat dan menghargai usaha yang suami saya lakukan supaya bisa membelikan barang tersebut. Dengan penuh rasa bersalah, saya langsung memeluk dia dan meminta maaf atas kesalahan saya tersebut. Setelah kejadian itu saudara, saya belajar bahwa saya benar-benar harus bisa mengendalikan diri saya dalam berkata-kata. Apalagi saat berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Karena seringkali dalam berespon kita lebih cepat mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat atau sia-sia dan pada akhirnya hanya menyakiti orang lain semata. Firman Tuhan saudara dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Saudara, kata kotor yang dimaksud dalam ayat tersebut bila ditelusuri dalam bahasa aslinya ternyata bisa juga diterjemahkan sebagai busuk, tidak berguna, korup, jahat, bejat. Itu berarti larangan dari ayat itu tidak hanya terbatas pada kata-kata makian, kasar, atau cabul, tapi juga setiap perkataan kita yang bisa menyakiti, merendahkan, atau menghina orang lain. Saudara, harus diakui, sebagian besar kita mungkin lemah dalam hal perkataan. Apalagi masa sekarang perkataan itu bukan hanya disampaikan lewat ucapan, tapi juga dalam postingan. Dan kata-kata yang keluar karena kekecewaan atau kemarahan bisa sangat merusak dan menyakiti orang yang menerimanya. Padahal untuk memenuhi ekspektasi kita, orang lain itu mungkin saja sudah sungguh-sungguh mengusahakannya. Dan tentu saja saudara, kondisi seperti ini bisa terjadi bukan hanya dalam relasi suami istri, tapi juga antara orang tua dan anak, atasan dan bawahan, di antara sesama rekan kerja, sesama rekan pelayanan, sesama jemaat, bahkan dalam bermasyarakat. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya, mari berusaha menjaga kata-kata kita supaya bisa baik dan membangun. Supaya dalam kemurahan Allah, melalui perkataan kita,
orang yang mendengar dan menerimanya pun dapat beroleh kasih karunia. Amin.